Halo guys, kembali lagi bersama Mix Max Film. Semoga yang udah mampir selalu sehat dan sukses dalam setiap tujuan dan cita-citanya. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film laga yang berjudul The Witch sequel kedua, yang berjudul The Other One. Yang jadi film favorit Mimin sejauh ini. Karena dalam film Witch sebelumnya Mimin cukup puas, tapi ternyata Mimin lebih terkejut lagi dengan film yang akan kita bahas kali ini. Karena ceritanya yang membuat Mimin lebih excited lagi ketika membahas film yang sangat seru ini. Untuk yang belum nonton sequel pertamanya, silahkan cek di deskripsi. Film kali ini menceritakan seorang lagi gadis yang berhasil selamat dari pembantaian objek eksperimen manusia super dan menemukan sedikit kebahagiaan yang singkat karena dia harus diburu beberapa organisasi yang menganggap si gadis sangat berbahaya dan harus dimusnahkan. Seperti apa kisahnya tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya Mimin pengen nyapa orang baik yang udah komen dan like hasil karya kami seperti Abi Reza dari Malaysia yang merupakan satu dari 20% viewers kami dari sana, Teteh Rina Oktavia, Bahrudin Jurik, dan banyak lagi yang tidak bisa Mimin sebutin satu persatu. Sekalian Mimin ngingetin untuk subscribe, like, dan komennya agar channel ini bisa berkembang lagi dan bisa dinikmati lebih banyak orang lagi. Kalau sudah, terima kasih. Dan let's go ke alur ceritanya. Film dimulai dengan Jaehyun kecil setelah membunuh sapi-sapi dan anjing milik kedua orang tua angkatnya di peternakan. Itulah kenapa di akhir film The Witch pertama, ayahnya pernah bilang kalau dia sempat ketakutan saat mengadopsi Jaehyun. Karena dari kecil Jaehyun bisa membantai sapi-sapi besar, dan anjingnya yang galak hanya dalam waktu singkat yang menganggap Jaehyun seorang monster. Tapi mereka tetap menyayangi Jaehyun, dan berharap Jaehyun bisa jadi anak yang penuh kasih sayang suatu hari nanti. Scene lalu berpindah ke beberapa tahun sebelum Jaehyun membrutal di film sebelumnya, di mana diperlihatkan bus pariwisata sedang membawa rombongan karyawan cabang perusahaan grup Arkman ke sebuah tempat wisata. Di mana perusahaan itu bergerak di bidang teknologi dan alat medis, sebagai kedok untuk menutupi aktivitas aslinya sebagai penelitian eksperimen modifikasi gen manusia, untuk menjadikan manusia yang sempurna, menghilangkan semua kelemahan pada manusia itu sendiri. Tapi tanpa disangka ketika para penumpang tertidur, arah tujuan bus malah menuju ke tempat pertambangan tua, dan 4 orang yang merupakan kru bus pariwisata malah memakai masker dan melepaskan gas beracun ke arah penumpang. Dan membunuh semua penumpang terkecuali seorang wanita cantik yang sedang hamil. Lalu mereka membawa wanita itu ke sebuah laboratorium rahasia. Saat terbangun, dia disambut oleh Dr. Baek yang saat itu masih muda bersama saudari kembarnya. Keduanya menjelaskan kalau mereka sudah memodifikasi bayi dalam kandungan wanita tersebut. Nantinya wanita itu akan melahirkan anak kembar berkemampuan super, yang akan mereka jadikan lebih sempurna lagi, dan salah satunya adalah Jaehyun. Lalu beberapa tahun kemudian setelah penculikan itu, ketika penelitian masih berlangsung, diperlihatkan 4 anak muda dari lab Shanghai yang bisa dibilang seorang witch yang sama seperti Jaehyun, mulai menyusup ke sebuah lab rahasia Arkman. Mereka membantai semua yang ada di sana tanpa tersisa, tapi tanpa disadari seorang gadis muda yang juga ciptaan Dr. Baek berhasil selamat dari pembantaian itu, dan berhasil melarikan diri dari fasilitas Arkman itu. Gadis itu biasa mereka sebut Ark Girl atau Ark One Dead Home Point. Lalu Ark Girl keluar dari gedung lab untuk pertama kalinya. Dan seperti Jaehyun, dia juga memiliki gangguan pada otaknya yang mengakibatkan sakit kepala hebat. Tapi sakit kepala Ark Girl mampu mempengaruhi benda di sekitarnya. Di hari berikutnya, Kepala Departemen Penelitian Arkman, yaitu Mr. Jang, menemui kembaran Dr. Baek yang merupakan ketua eksekutif pada saat itu. Di sana mereka membahas orang-orang yang menyerang lab Arkman,
tapi mereka tak bisa menemukan Arc Girl di sana. Yang mereka yakini orang yang menyerang lab Arkman itu pasti bukan orang biasa. Di tempat lain, Arc Girl terus berjalan di atas jalanan bersalju dengan badan yang berlumuran darah. Kemudian dia menemukan jalan aspal dan mengikutinya. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan cepat dan hampir menabraknya. Kemudian berhenti dan memaksa Arc Girl untuk masuk. Ternyata mereka adalah kelompok penjahat yang juga sedang menculik seorang wanita bernama Kyung Hee. Alasan mereka menculik Kyung Hee karena permasalahan warisan tanah yang diperebutkan oleh bos mereka yang bernama Yongdo, yang berseteru dengan ayahnya Kyung Hee. Di dalam mobil itu, para penjahat sedikit penasaran dengan Arc Girl karena tampilannya yang mengenakan baju rumah sakit jiwa dan berlumuran darah. Kyung Hee pun merasa kasihan pada Arc Girl dan menyuruh mereka melepaskannya, karena Arc Girl tidak ada hubungannya dengan urusan mereka. Karena terus diganggu, Arc Girl marah dan dengan singkat menyerang mereka, yang menyebabkan mobil mereka hilang kendali. Beruntung Kyung Hee dan Arc Girl berhasil selamat dari kecelakaan itu. Kyung Hee kemudian menghubungi pamannya yang bernama Chang untuk menjemput mereka. Karena tak tega melihat Arc Girl sendirian, Kyung Hee pun membawa Arc Girl pulang bersama mereka. Kebetulan paman Chang seorang dokter hewan, hingga sesampainya di kediaman Chang, Arc Girl pun diperiksa. Dan Chang terkejut saat melihat punggung Arc Girl yang dipenuhi dengan peluru, dan menemukan sesuatu yang tertanam pada kepala Arc Girl. Tapi setelah peluru-peluru itu diambil, luka bekas tembakan itu langsung sembuh tak berbekas, yang membuat Chang sangat kaget dan keheranan. Kyung Hee pun memutuskan merawat Arc Girl sampai dia benar-benar sembuh, lalu membawa Arc Girl pulang ke rumahnya dan mengajaknya makan malam bersama sang adik yang bernama Dae-gil. Di sana Arc Girl sempat marah ketika melihat orang yang telah menolongnya dikhawatirkan oleh adiknya Dae-gil yang melihat luka kakaknya. Selayaknya adik dan kakak mereka bertengkar karena Dae-gil selalu memainkan ponsel ketika makan. Tapi saat keduanya bertengkar, makan malam mereka tiba-tiba dihabiskan oleh Arc Girl yang kelaparan, membuat mereka bingung karenanya. Sedangkan di lab Arkman yang lain, Jaekyun yang merupakan agen bayaran baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan dijemput oleh rekannya yang bernama John. How many fucking times do I have? What? Chief, you were the one who set the meeting time. Needed to wrap up before the church membership. Don't be gave you? Sesampainya di rumah, Jaekyun membersihkan diri dan mengambil beberapa peluru yang mengenainya. Dan terlihat kalau bekas luka peluru itu juga langsung hilang, yang menandakan kalau Jaekyun dan John juga merupakan hasil eksperimen dari Dr. Baek. Setelah itu, Jaekyun terlihat mendownload misi-misi berikutnya, dengan hanya melihat video rahasia yang sengaja dipercepat untuk menjaga kerahasiaan misi itu. Keesokan harinya, Jaekyun dan John pergi ke rumah kembaran Dr. Baek. Di sana mereka diminta untuk mencari keberadaan Arc Girl. Untuk mempermudah pencarian, Jaekyun diberi alat pelacak yang terhubung dengan chip yang tertanam pada kepala Arc Girl tadi. Dan kembaran Dr. Baek memperingati Jaekyun bahwa ada seseorang yang berbahaya sedang mencari Arc Girl dan menduga kalau Arc Girl mungkin sekarang sedang bersama suatu keluarga yang melindunginya. Saat keduanya dalam perjalanan pulang, Jaekyun dan John dikejar-kejar sebuah mobil yang dikendarai dua orang Witcher. Mengetahui itu, John pun langsung tancap gas dan masuk ke dalam hutan. Hingga suatu momen mereka kehilangan jejak John dan Jaekyun. Tapi tiba-tiba mobil John muncul lalu menabrak mereka. Kedua Witcher itu pun keluar dan melemparkan pintu mobil ke arah John, dan pertarungan epik antara John dan Witcher itu pun terjadi. Come on, Jane. Well, that's not a very friendly hello. Is this really necessary?
Setelah itu, John dan Jae-gyun pun melanjutkan perjalanannya. Jae-gyun pun mengungkapkan kalau mereka berasal dari lab Arkman Mr. Jang dan akan mengurus mantan partnernya itu setelah menangkap Ark Girl. Tak lama kemudian, pelacak itu pun berbunyi yang menandakan Ark Girl berada di daerah sana. Sedangkan di tempat lain, Ark Girl kembali merasakan sakit kepala yang hebat disertai bayangan ibunya yang terus memanggil namanya. Setelah itu, rumah mereka didatangi segerombolan preman yang dibawa oleh Yongdu untuk merebut tanah mendiang ayah Kyung-hee. Kyung-hee pun menyambut mereka dengan membawa senjata. Karena Kyung-hee tak mau menyerahkan rumahnya, Yongdo pun menyuruh bawahannya menghajar Kyung-hee dan adiknya. Ketika komplotan Yongdo mulai melebihi batas, Ark Girl muncul di atap rumah dan langsung melompat membuat mereka kaget. Berikutnya, Ark Girl melempar orang yang menyekap Kyung-hee dan menghajar mereka satu persatu yang membuat komplotan lainnya ketakutan. Tapi saat Ark Girl akan memukul Yongdo, Kyung-hee menghentikannya dan meminta Yongdo pergi. Ketika semuanya selesai, Dae-gil berencana untuk memviralkan kemampuan Ark Girl di YouTube untuk solusi kondisi keuangan mereka. Tapi Kyung-hee malah menyangka kalau Dae-gil gila karena otaknya terluka karena pukulan penjahat tadi. Besoknya, Jae-gyun ditemui Mr. Jang di pemakaman Dr. Baek dan membahas pencarian Ark Girl. Mr. Jang mengungkapkan kesalahan kembaran Dr. Baek karena mempekerjakan Jae-gyun juga untuk mencari Ark Girl dan merendahkan kemampuan Jae-gyun dan John untuk menemukan Ark Girl. Itulah alasan Mr. Jang memerintahkan bawahannya untuk mengikuti Jae-gyun dan John. Mr. Jang juga selalu memantau pergerakan Jae-gyun dan mengetahui informasi jika Jae-gyun telah meratakan lab Hovangra Glass, lab Arkman di Bangkok, dan lab Shanghai untuk memburu produk terbaik dari Dr. Baek serta meratakan semua lab Arkman. Sedangkan di tempat lain, 4 Witcher muda Shanghai juga menuju ke lokasi Ark Girl. Di tengah perjalanan mereka menyadari kalau Ark Girls berhasil selamat dari serangan itu. Sedangkan mereka sudah yakin kalau waktu itu menembaknya tepat di kepala. Di waktu yang sama, Yongdo menemui Chang paman Kyung-hee untuk menanyakan gadis berkekuatan super di rumah Kyung-hee. Tapi paman Chang menolak memberikan informasi apapun. Yongdo pun kesal hingga memotong jari paman Chang. Di samping itu, Dae-gil berusaha membujuk Ark Girl untuk menjadi YouTuber mukbang. Tapi karena baru pertama kali merasakan dunia luar, Ark Girl malah lebih tertarik dengan makanan yang belum pernah ia rasakan. Bahkan saat diajak ke supermarket pun, Ark Girl hanya tertarik dengan semua makanan yang ada di sana dan menghabiskan semua makanan yang dipromosikan di supermarket itu. Sedangkan Kyung-hee mendapatkan kabar dari pamannya yang terluka. Singkat cerita, setelah Kyung-hee menjemput pamannya dari rumah sakit, paman Chang menyuruh Kyung-hee menjauh dari Ark Girl untuk menghindari masalah yang lebih besar. Hingga paman Chang juga menyarankan Kyung-hee untuk mengalah dan menyerahkan tanah itu pada Yongdo. Saat Kyung-hee pulang, tiba-tiba dia didatangi Jae-gyun yang masuk ke dalam mobilnya dan menjelaskan kalau Ark Girl adalah orang yang sedang mereka cari, dan meminta Kyung-hee untuk bekerja sama karena Ark Girl adalah seorang monster. Sedangkan Yongdo yang pulang ke markasnya, dia telah ditunggu 4 Witcher dari Shanghai itu untuk mencari keberadaan Ark Girl. Mereka menawarkan akan memberinya serum kekuatan jika ia memberitahu keberadaan Ark Girl. Hal itu tentu saja membuat Yongdo setuju, karena selain menguntungkan, keputusan itu bisa menyelamatkan nyawanya saat itu. Ketika menunggu Kyung-hee pulang, Dae-gil dan Ark Girl sedang ngobrol di atap rumah. Dae-gil membahas kelakuan lucu Ark Girl di supermarket tadi, yang membuat suasana hati Ark Girl senang hingga tak sadar kekuatannya bangkit. Berikutnya ketika Dae-gil,
Kyung Hee dan Art Girl berada di rumah, Kyung Hee menyuruh Dae-gil dan Art Girl untuk menonton festival kembang api. Karena Kyung Hee tahu kalau Art Girl tidak akan menyakiti keluarganya, ia pun tidak tega menyerahkan Art Girl pada Jae-gyun dan malah menyuruh mereka berdua untuk lari dari rumah itu. Mendengar itu, Art Girl pun langsung sadar kalau ada seseorang dari jauh yang sedang membidiknya. Ternyata itu bawahan Jae-gyun, dan beberapa saat kemudian Jae-gyun mendeteksi beberapa Witcher ke arah Art Girl. Mereka adalah Witcher muda dari Shanghai yang datang bersama komplotan Jongdo. Tapi ketika Jae-gil dan Art Girl akan kabur, Jae-gil memutuskan untuk kembali dan membantu kakaknya Kyung Hee yang nekat menghadapi mereka sendirian. Tapi Dae-gil terlambat, Kyung Hee pun ditembak oleh Jongdo yang sekarang lebih berani karena mereka bersama Witcher, hingga berikutnya Jae-hun pun memerintahkan snipernya untuk menembak. Hingga para Witcher Shanghai pun memerintahkan salah seorang dari mereka untuk memburu dan membunuh sniper itu. Dan pertarungan antara bawahan Witcher pun terjadi. Sedangkan di tempat Dae-gil, Jongdo bersiap untuk menembak Dae-gil, tapi Jae-gyun dan John yang menembak Jongdo terlebih dulu pada lehernya. Dan kini giliran para Witchmaster untuk menunjukkan kekuatannya masing-masing, hingga kekuatan mereka menewaskan semua komplotan Jongdo. Pada awalnya Jae-gyun dan John terlihat kesulitan melawan para witch dengan menggunakan senapan mesinnya, hingga suatu momen Jae-gyun diserang seorang witch secara langsung dan mengunci pergerakannya, dan inilah yang terjadi. Berikutnya ketika John diserang seorang Witcher hingga terlempar, Jae-yun pun mencoba menolongnya dengan menembak Witcher itu hingga jari Witcher itu putus. Tapi setelahnya diperlihatkan regenerasi tubuh mereka yang sangat cepat. Ketika Jae-gyun terjatuh di dekat Jae-gil, tiba-tiba Jangdo bangkit dan menembak Jae-gil. Dengan refleks Jae-yun melindungi Jae-gil dengan tubuhnya, tapi semua percuma walaupun Jae-gyun memakai rompi anti peluru. Karena tembakan itu ditembak dari jarak dekat, pelurunya pun tembus hingga mengenai Jae-gil. Di sisi lain, dalam hutan, Art Girl yang terlempar karena ledakan RPG tadi bertemu salah satu witch di sana. Dengan percaya diri, witch itu berniat menusuk Art Girl dengan pisaunya. Tapi saat pisau itu hampir mengenai leher Art Girl, dengan tenangnya Art Girl merebut belati itu dan menusukannya ke kepala witch itu. Setelah itu, seakan ada hubungan batin Art Girl, tiba-tiba teringat Dae-girl dan Kyung Hee, yang ternyata mereka telah tewas pada saat itu. Sedangkan di tempat lain, John yang sedang lengah ditendang seorang Witcher hingga terpental pada sebuah mobil. Setelahnya, Witcher itu bersama seorang Witcher lainnya menyerang Jae-gyun secara bergantian. Hingga Jae-yun pun tak bisa mengimbangi mereka berdua dan tumbang tak berdaya. Melihat itu, John pun bangkit dan menyerang mereka dengan sisa tenaganya, hingga berhasil menancapkan pisau pada seorang Witcher. Hingga Art Girl pun datang membawa mayat Witcher tadi, tapi pandangannya langsung tertuju pada Kyung Hee dan Dae-gil, dan berniat membalaskan dendamnya. Dengan senang hati, para Witcher pun merendahkan Art Girl yang dengan sendirinya datang pada mereka.
Tapi dengan tenang, Ark Girl malah menginjak kaki Jongdo, sambil melihat mayat Kyung-hee dan Dae-gil. Tapi saat pandangan Ark Girl tertuju pada para Witcher, dengan hanya pikirannya yang mengeluarkan suara sonar yang keras, Ark Girl mampu menghancurkan tangan salah seorang Witcher itu, dan memukul Witcher yang lainnya hingga terpental jauh. Hingga berikutnya kemampuan para Witcher seakan tidak ada artinya lagi bagi Ark Girl. Bahkan Ark Girl dengan mudah membanting dan menariknya kembali untuk kemudian dia hancurkan setelahnya. Bahkan Ark Girl mampu mengendalikan tubuh Witcher wanita ini untuk menusuk tubuhnya sendiri terus-menerus, hingga akhirnya dia dilemparkan. Dan Witcher lain muncul kembali dengan tangannya yang kembali tumbuh, berniat menyerang Ark Girl dengan mengumpulkan kekuatan elemen tanahnya untuk menyerang Ark Girl. Tapi Ark Girl dengan tenang menahan serangan tanahnya beserta tubuh Witcher itu, hingga dia tidak bisa bergerak, dan mengembalikan semua tanah itu menjadi tornado yang mengikis tubuh Witcher itu, hingga dia hancur tak tersisa. Melihat itu, Witcher yang tersisa pun sangat ketakutan dan mundur secara perlahan hingga sampai pada sebuah mobil di belakangnya. Dan seseorang pun keluar dari mobil, yang ternyata itu adalah Go Jae-hyun yang asli, dan langsung menyapa Ark Girl dengan akrab. Ternyata Go Jae-hyun kakak kandung dari Ark Girl. Go Jae-hyun kemudian menunjukkan marahnya pada Witcher Shanghai itu, karena dari awal Jae-hyun menyuruh mereka untuk meratakan semua lab Arkman dan mencari Ark Girl. Tapi mereka malah memburunya sebagai target utama. Lalu dengan tangan kosongnya, Jae-hyun memenggal kepala Witcher itu. Kemudian Go Jae-hyun menjelaskan pada adiknya alasannya memerintahkan para Witcher untuk mencarinya, karena dia sedang sibuk melacak dan meratakan lab Arkman di luar negeri. Dan menjelaskan bahwa selama ini dia terus memantaunya dari kejauhan untuk memancing dan melihat seberapa jauh peningkatan kekuatannya Ark Girl berkembang. Bahkan waktu pembantaian lab Arkman, Go Jae-hyun pun berada di sana dan menyuntikkan serum tambahan untuk melindunginya. Untuk itu, Go Jae-hyun pun mengajarkan adiknya untuk lebih menggunakan strategi untuk balas dendam dan menghadapi kehidupan keluarga mereka, dan mengajak Ark Girl untuk mencari ibu mereka. Tapi saat ini pikiran Ark Girl masih tertuju pada Kyung-hee dan Dae-gil. Jae-hyun pun memberi serum biru pada Ark Girl untuk diberikan pada salah satu yang ingin dia selamatkan. Hingga akhirnya Go Jae-hyun pun menyuntikkan obat bius pada Ark Girl dan membawanya pergi. Hingga berikutnya diperlihatkan kembaran Dr. Baek sedang melukis, dan ditemani dengan seorang Witcher wanita menyadari kalau Jae-hyun dan Ark Girl telah bertemu, dan cepat atau lambat pasti akan menemukan ibunya. Dan pada adegan kredit film ini terlihat John dan Jae-hyun sadar kembali dari pertempuran hebat tadi. Kemudian Jae-hyun menghubungi Mr. Jang, yang ternyata dari tadi menunggunya di atap rumah. Karena sekarang keadaan semakin sulit bagi Jae-hyun dan John, ditambah lagi munculnya Witcher mematikan seperti Go Jae-hyun. Untuk itu, Jae-hyun pun meminta bantuan dari Mr. Jang. Dan film Witcher sequel kedua yang berjudul The Other One pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!